Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mang Olivi, mari ngobrol fisika. Tetap di bab yang sama, dinamika rotasi dan kesetimbangan. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sekarang di pertemuan ketiga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton pada gerak rotasi dan menggelinding. Sebelum kita mengetahui hukum apa yang berlaku, kita akan mempelajari dulu apa sih gerak rotasi menggelinding. Nah, di sini kita akan belajar dulu mengenai perbedaan translasi, rotasi, dan menggelinding. Nah, di sini yang pertama adalah bagian translasi. Jadi, translasi adalah gerakan yang menyebabkan berpindah tempat. Nah, contohnya di sini ada orang yang berjalan. Jadi dia akan berpindah tempat dari posisi sini, posisi akhirnya sebelah sini. Nah, ini merupakan contoh dari gerak translasi. Yang kedua, gerak rotasi. Pengertian dari gerak rotasi sendiri adalah artinya benda tersebut bergerak memutar dan mengalami perpindahan sudut. Jadi dia tidak mengalami perpindahan tempat, tapi hanya mengalami perpindahan sudut. Nah, contohnya di sini Ibu punya jam. Nah, jarum jam ini dia mengalami gerak rotasi, jadi mengalami perpindahan sudut sebesar ini. Dia berputar terus di sini, tapi tidak berpindah tempat. Nah, jadi paham ya bedanya tadi? Kalau gerak translasi dia berpindah tempat. Nah, sedangkan gerak rotasi sendiri dia hanya mengalami perpindahan sudut, jadi berrotasi. Nah, menggelinding sendiri itu adalah gabungan antara gerak translasi dan rotasi. Jadi benda tersebut berputar sekaligus berpindah tempat. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Jadi di situ ada sebuah roda, rodanya mengalami gerak rotasi sekaligus translasi. Nah, jadi dia berpindah tempat sekaligus berputar. Nah, contoh dari gerak menggelinding ini bisa roda berjalan seperti ini. Kemudian ketika seseorang menggiring bola sepak bola, itu juga merupakan contoh dari gerak menggelinding. Nah, paham ya perbedaannya? Oke, next. Nah, di sini Ibu punya contoh nih, ada orang yang sedang bermain sepeda. Orangnya mengayuh pedalnya sehingga sepedanya bisa berjalan. Nah, dari animasi ini kita bisa melihat perbedaan dari ketiga gerakan. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah yang menunjukkan adanya gerak translasi? Sip, bagus. Gerak translasi ditunjukkan oleh orang tersebut. Jadi orang ini berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya gerak rotasi. Jadi geraknya hanya berputar saja. Mungkin ada yang bisa menunjukkan di bagian mana? Sip, betul, yaitu pada bagian pedalnya. Jadi di sini pedalnya hanya berotasi, mengalami perpindahan sudut. Tapi dia tidak berpindah tempat, hanya di sini saja. Nah, kemudian yang selanjutnya menggelinding. Nah, tentu saja terlihat pada gerakan roda ini. Nah, ini adalah penerapan ketiga gerakan tadi pada orang yang bermain sepeda. Nah, sekarang kita flashback dulu. Di sini ada sebuah balok yang bergerak dengan percepatan A. Nah, kira-kira berlaku hukum Newton keberapa pada benda yang bergerak? Betul, berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan ma. Nah, ini jika bendanya mengalami gerak translasi. Bagaimana jika benda tersebut bergerak rotasi? Nah, pada hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, bagaimana jika pada gerak rotasi? Di sini saya sudah menampilkan tabel analogi, jadi ini bisa membantu kita untuk membuat persamaan. Di sini F dianalogikan gaya pada gerak lurus itu disimbolkan disebabkan oleh gaya,
Nah, pada gerak melingkar atau rotasi itu disebabkan oleh T. Jadi di sini F bisa dianalogikan dengan T pada gerak rotasi. Kemudian massa M dianalogikan dengan I, momen inersia, dan A dianalogikan dengan alfa atau percepatan sudut. Maka terbentuklah persamaan sigma T sama dengan I kali alfa. Nah, persamaan nilai yang digunakan pada gerak rotasi ataupun menggelinding. Hukum 2 Newton pada katrol, artinya katrol ini bergerak berotasi ya. Jadi di sini Ibu akan menampilkan rumus cepatnya. Nah, rumus cepat ini dihasilkan dari mana? Rumus cepat ini dihasilkan dari penguraian gaya pada katrol tersebut dan dimasukkan ke persamaan hukum 2 Newton pada gerak gravitasi, yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, kalian bisa mencari beberapa literatur untuk mengetahui bagaimana penurunan rumusnya. Nah, di sini sudah Ibu singkat. Jadi di sini ada sebuah katrol, massa katrol itu M besar dan massa beban Ibu simbolkan M kecil. Nah, di sini jika beban bergerak ke bawah, beban yang bergerak turun menyebabkan timbul torsi pada katrol sehingga katrol melakukan gerak rotasi. Percepatan yang dialami sebesar berikut persamaannya. Jadi di sini dimaksud A ini adalah percepatan tangensial ya, bukan percepatan sudut. A sama dengan M ini adalah massa beban per M ditambah setengah M. Nah, setengah ini merupakan koefisien momen inersia dari katrol. Jadi setengah ini khusus untuk katrol yang berbentuk silinder pejal. Kalau misalkan bentuknya yang lain, berarti kita bisa menggunakan koefisien yang lain, tergantung pada bentuk katrolnya. Karena di sini contoh Ibu katrolnya bentuknya silinder pejal, maka di sini Ibu menuliskan setengah. Itu dalam kurung dikalikan Q. Nah, jika benda bergerak ke atas, maka rumusnya sama, hanya plus diganti dengan min. Nah, sekali lagi ini merupakan rumus cepat. Nah, bagaimana penurunannya? Silakan adik-adik semua untuk mencari literaturnya di internet, banyak sekali. Yang selanjutnya ini adalah hukum 2 Newton pada gerak menggelinding. Nah, karena gerak menggelinding ini merupakan gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi, maka persamaan yang digunakan juga dua, yaitu hukum 2 Newton pada gerak translasi sigma F sama dengan A, dan hukum 2 Newton pada gerak rotasi sigma torsi sama dengan I alfa. Berikut ini Ibu juga hanya menampilkan rumus cepatnya. Penurunannya ada di internet, banyak sekali literaturnya. Nanti Ibu akan menyematkan beberapa contoh soal di link di bawah ya, di bagian deskripsi nanti. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan rumus cepat. Jadi bergantung kasusnya. Kalau misalkan nanti kasusnya ada sebuah bola, dia menggelinding, maka akan berlaku persamaan ini. Sekali lagi ini bukan percepatan sudut ya, tapi ini adalah percepatan tangensial. K ini adalah koefisien momen inersia katrol. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, tergantung dari bentuk katrolnya itu sendiri. Kalau silinder pejal, maka K-nya ini adalah setengah. Gitu. Beda-beda jadi tergantung dari kasusnya. Itu tadi materi dari pertemuan 3, materi mengenai hukum 2 Newton pada gerak rotasi dan menggelinding. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.